Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa rahmah, amma ba'du. Para pemirsa, para mustami'in dimanapun berada, alhamdulillah bertemu kembali dengan kami di acara Ramadan Podcast SD Al-Baitul Amin 02 Jember dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah tentunya hari ini kami tidak sendiri, kami bersama dengan narasumber kita, pemateri kita hari ini, yaitu bersama dengan Ustadz Eko Mulyadi MBD, beliau selaku Kepala TPQ Al-Baitul Amin Jember dan juga selaku TPMA, Tim Penjamin Mutu Al-Quran Al-Baitul Amin. Namun sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Lahir batin ya Ustadz. Lahir batin insya Insya Allah. Allah. Hingga Ustaz, hari ini kita akan membahas mengenai tentang judul kita hari ini, yaitu Ramadan Bulan Al-Quran Ustaz. Ramadan Bulan Al-Quran. Tapi sebelumnya Ustaz, monggo jenengan sapa dulu murid-murid kita, siswa-siswi kita, dan juga wali murid dan juga semua para mustami'in dan para pemirsa dimanapun berada. Monggo Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang saya hormati para ustadz, para dewan guru, bapak ibu wali murid, terus murid-murid dari TPQ dari SD Al-Baitul Amin 2, juga alumni mungkin ya, alumni dan para simpatisan Al-Baitul Amin, hafizakumullah. Syukur alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah masih memberikan dua nikmat, sehat dan sempat, sehingga Allah takdirkan kita bisa bertemu walaupun di dunia maya ini ya. Dunia maya. Dengan maya, tapi insya Allah akan memberikan manfaat dan barakah, insya Allah. Insya Allah. Amin, amin. Gitu Ustaz. Terus apa kita langsung tema ini Ustaz? Oke, pertanyaan pertama Ustaz. Oke, monggo silakan. Bahwasanya Allah itu kan mengkhususkan bahwasanya bulan Ramadan itu ada yang menyebutkan bulan Al-Quran. Betul. Itu sebenarnya asbabun nuzulnya atau awalnya bahwasanya Ramadan dikatakan bulan Al-Quran itu kenapa Ustaz? Ya. Jadi untuk dasar ayatnya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayah. Jadi bulan Ramadan ini adalah tempat diturunkannya Al-Qur'an, atau bahasanya anak-anak itu ulang tahunnya Al-Qur'an. Ulang tahunnya Al-Qur'an. Makanya ada asar yang mengatakan bahwasannya Ramadan syahrul Quran, Ramadan bulannya Al-Quran. Nah, selain itu juga makanya ibadah, salah satu ibadah yang utama di bulan Ramadan, salah satunya adalah interaksi dengan Al-Quranul Karim. Dalam berbagai bentuknya, entah itu membaca, menghafal, memurojaah, mentadabburinya, mengamalkannya, dan lain sebagainya. Pokoknya masih background Al-Quran, insya Allah itu interaksi yang terbaik, salah satu ibadah yang terbaik di bulan Ramadan. Salah satu ya. Salah satu. Sebenarnya banyak tapi Ustaz. Banyak. Begitu. Kalau yang itu Ustaz, dengan nuzulul Quran itu Ustaz, kan ada di bulan Ramadan itu ada dua momen yang terkenal di daerah kita, terutama di Indonesia Ustaz. Itu ada kan nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar Ustaz. Nah itu mungkin ada kesamaan atau perbedaan, atau mungkin sebenarnya itu satu kesatuan. Oh iya. Sependek sepengetahuan saya pribadi, bahwasannya nuzulul Quran itu adalah waktu di mana diturunkannya Al-Quran ke bumi ya. Ke bumi ya. Kalau Al-Quran sudah ada sebelumnya. Dan itu pada malam 17 Ramadan, pendapat yang sahih ya. Terus di Gua Hira. Dengan ayat pertama ayat pertama kali turun adalah Al-Alaq 1 sampai 5.
terkait dengan Lailatul Qadar, nah itu hal yang berbeda. Itu adalah malam istimewa yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Bisa jadi di dalamnya kita beribadah yang salah satunya adalah membaca Al-Quran itu, menghatamkan Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi ada yang mengatakan berbeda. Ada yang juga, saya tempat dengar dari guru saya juga ada yang kesamaan. Biasanya ya saat turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, ya saat itu juga malam Lailatul Qadar, begitu. Oh, Ada yang mengatakan seperti itu. Karena malam Lailatul Qadar itu kan tidak hanya terpaku pada bilangan ganjil di akhir, betul. tapi bisa jadi mulai dari awal. Dari awalnya, Ustaz. Dan 17 Ramadan itu masuk dalam bulan Ramadan, masih begitu. Dan juga ganjil juga, Ustaz. Juga Yang terkenalnya kita kan ganjil-ganjil, Iya, Ustaz. ganjil. Jadi sebenarnya apa sih tujuan kita? Sebenarnya intinya bukan itu. Intinya itu kita bisa nggak memanfaatkan momen ini? Jangan-jangan seperti saya usianya sudah 42. Jangan-jangan kita sudah melewati, saya sendiri melewati Ramadan 41 kali Ramadan, entah itu nuzulul Quran atau Lailatul Qadar, malah kita nggak dapat apa-apa ya, seperti malam-malam biasa lah, itu ruginya. Nah, harapan saya di podcast ini bisa menjawab itu semua sehingga ini benar-benar Ramadan yang istimewa. Betul. Dan selalu istimewa seterusnya. Iya, kan begini. Ramadan ini bulan yang istimewa, betul ya? Betul. Betul. Sepakat kita sih. Iya. Kenapa? Kita pun juga umat yang istimewa. Betul. Betul ya, agamanya istimewa, nabinya pun juga istimewa, kitabnya pun juga istimewa. Bahkan diberi malam Lailatul Qadar itu khusus hadiah yang istimewa dari Allah untuk umat yang istimewa. Cuman yang jadi pertanyaan itu, akhir dari umat yang istimewa ini tidak semuanya ke surganya Allah. Betul. Iya, Ya, betul. yang katanya umat istimewa, katanya umat yang luar biasa, sampai Nabi sendiri tahu semua umatku pasti masuk surga. Itu kan istimewa. Sangat istimewa. Nabi yang lain tidak ada yang menjustis seperti itu. Itu yang menjamin Nabi kita. Nabi kita, illa man abah, kecuali yang tidak. Nah, berarti kan umat yang istimewa ini pada akhirnya ada yang berakhir pada neraka. Karena bisa jadi umatnya istimewa, statusnya istimewa, tapi perbuatannya tidak mencerminkan keistimewaan. Orang yang istimewa, perbuatannya tidak istimewa. Begitu, Ustaz. Katanya fi ahsani taqwim. Betul. Katanya khalifah fil ard. Tapi naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Podcast ini mudah-mudahan bisa dijadikan muhasabah sehingga kita benar-benar menjadi umat yang terbaik dan pada akhirnya juga endingnya ditempatkan di tempat yang terbaik juga. Harapannya seperti itu. Harapannya kita semua mudah-mudahan seperti itu, Ustaz. Dan itu kuncinya satu, Al-Quran. Al-Quran. Iya, sesuai dengan temanya. Kenapa? Kulit kambing saja, kulit sapi saja. Sama mau dikasih. Nih, tak kasih kulit kambing. Tahu? Kalau kulit sapi enggak. Tapi itu dicium orang karena menjadi sampulnya Al-Quran. Betul. Apalagi kita manusia. Ya toh, yang memang Al-Quran itu diturunkan bukan untuk kita. Jadi kita ini ya mahalul khata' wa nisyan, memang seperti ini. Makanya kita butuh Al-Quran, kita butuh syafaat, macam-macam lah. Mudah-mudahan bisa menjawab itu semua ya. Oke. Terus begini, Ustaz. Enggak sedikit penasaran bahwasannya seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran itu bahwasanya kita diwajibkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti itu. Ramadan ini sebenarnya sudah ada di zamannya Rasulullah atau di zaman-zaman sebelum Rasulullah itu ada, tapi kesamaan syariatnya dengan Rasulullah itu ada perbedaan, nama mungkin ada perbedaan, harinya mungkin ada perbedaan. Mungkin bagaimana, Ustaz, menurut kacamata jenengan? Iya, kalau menurut saya ya, sepengetahuan saya, Ramadan ini khusus ya. Kalau puasa-puasanya umat-umat terdahulu kan beda. Betul. Contoh Nabi siapa? Nabi Daud ya. Yang puasa Daud ya. Puasa berbuka seperti itu terus. Kalau kita enggak, ada yang diwajibkan ya puasa Ramadan selain puasa-puasa sunnah. Dan di bulan Ramadan itu ada dua itu yang istimewa salah satunya, yaitu nuzulul Quran sama Lailatul Qadar gitu. Jadi saling melengkapi. Bulan yang istimewa, momen yang istimewa,
untuk umat yang istimewa. Istimewa. Sebelum Begitu. masuk lebih jauh Ustaz, Nggih. berbicara tentang Lailatul Qadar, kan kita memang Allah memang nggak ngasih tahu Lailatul Qadar itu jatuhnya ke siapa, jatuhnya ke malam berapa, dan jatuhnya di mana. Nah itu kan sebuah misteri Ustaz. Tapi mungkin ada satu tanda-tanda kepada kita bahwasanya sepertinya ini malam Lailatul Qadar. Kan perlu tahu kita Ustaz. Perlu tahu juga. Nah, mungkin ada tanda-tanda Ustaz. Ada tanda-tanda atau ada info bahwasanya selain tanggal ganjil itu tanda-tandanya ini masalah Lailatul Qadar. Iya. Begini, guru saya dahulu seperti ini. Mulai awal malam 1 anggap itu Lailatul Qadar. Begitu, ini guru saya mengatakan malam pertama bulan Ramadan anggap itu Lailatul Qadar. Anggap setiap malam di bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Orang itu pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya tidak usah bicara kapan, malam berapa, tidak usah. Itu hal yang semuanya mengira-ngira. Nah, lebih baik anggap setiap malam itu Lailatul Qadar. Dan itu salah satu tujuan kenapa dirahasiakannya waktu atau malam Lailatul Qadar adalah supaya kita tuh fastabiqul khairat, supaya ada ikhtiar lebih. Dan selamatnya ya sudah dari awal anggap saja Lailatul Qadar. Urusan Lailatul Qadar nanti itu Allah yang Maha tahu. Walaupun ada beberapa ulama yang istilahnya memberikan petunjuk lah ya, karena memang Lailatul Qadar itu istimewa, hanya sedikit orang yang memang Allah beri petunjuk. Atau yang umum di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan kalau awal Ramadan itu di hari Kamis, misalnya kita Kamis ya, maka Lailatul Qadarnya itu di malam 25. Wah, itu afirmasi yang kami tunggu sebenarnya. Ya, di Ihya Ulumuddin. Jadi cirinya salah satunya besok paginya itu sinar matahari itu nggak begitu panas, nggak begitu menyengat seperti biasanya. Tapi panas gitu. Ya, tetap hangat. Cuman ada bedanya gitu ya, ada bedanya. Cuman ya itu ya. Munafik enggak ya? Kalau kita itu awal Ramadan santai, terus pas malam 25 kita wiritan dari selesai tarawih sampai kira-kira ini gimana? Apa? Kira-kira ini gimana gitu. Nah, maksud saya ya seperti itu boleh. Dan memang anjuran kita itu melakukan ibadah niat karena dapat pahala itu juga perintahnya Allah. Betul. Cuman kan tingkatan iman yang keberapa? Ya. Seperti berdagang dengan Allah. Allah sama puasa biar saya masuk, itu kan kayak berdagang. Terus tapi itu boleh. Walaupun ada tingkatan lagi yang selanjutnya kita beribadah ini supaya kita terhindar dari nerakanya. Tapi yang cakep itu kita beribadah ini mengharap ridhonya. Dan itu bagi saya alasan yang paling cerdas. Karena kalau sudah Allah ridho, surga pasti didapat, neraka pasti dijauhkan. Nah, begitu. Betul. Tapi untuk nyampe ke makom itu yang agak sulit. Sebenarnya makom itu kan Allah yang menilai. Tapi di tingkatan manusia kan ada indikator, ada ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Ya dia serius dari malam pertama. Jangan bukan hanya malam pertama, dari 2 bulan sebelumnya sudah berdoa. Betul. Ibarat seorang pemain sepak bola yang profesional, sebelum hari H, latihannya kan luar biasa. Kan iya. Lebih keras daripada hari teranunya. Makanya di Ramadan ini tidak cukup hanya semangat, Ustaz. Tapi ada satu sifat juga, yaitu istiqomah. Jadi semangatnya itu harus diistiqomahkan sehingga kita itu bisa maksimal dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Kalau hanya modal semangat biasanya, umumnya ya hanya di awal-awal, terbukti. Malah justru kan yang istimewa kan bayang di akhir. Tapi malah sholat semakin maju. Nah, itulah kemajuannya tarawih kita biasanya. Kemajuan tarawih. Kemajuan tarawih. Oke, Ustaz. Karena kita bahwasanya Ramadan itu adalah salah satu bulan Al-Qur'an. Iya. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa kita kok cinta Al-Qur'an? Kenapa kita harus cinta Al-Qur'an, Ustaz? Oke. Saya ambil dari ini ya, kitab Tajwid Pesantren. Di sini ada satu bab yang menerangkan ya terkait dengan keutamaan Al-Qur'an, pembaca dan pengajarnya.
Jadi Al-Quran itu seperti apa dan pembacaan itu seperti apa. Di kitab ini kenapa bab ini dihadirkan? Harapannya di saat tahu Al-Quran kayak apa, di saat tahu dia akan mendapatkan apa, di saat cinta dengan Al-Quran, lah cinta itu muncul. Jadi bukan cinta buta, tapi cinta karena memang karena ilmu, karena memang mengetahui alasannya, dan itu yang kekal. Kalau cinta, dan itu cinta yang nggak mudah untuk digoyahkan. Betul. Oke, yang pertama di sini disebutkan keutamaan Al-Quran ya, bahwasanya Al-Quran itu adalah perniagaan yang tidak pernah merugi selamanya. Itu Al-Quran. Jual beli mesti ada ruginya, apapun ada ruginya. Hanya Al-Quran yang tidak ada rugi. Makanya bersyukur ustadz-ustadz yang sudah dititipi Al-Quran. Gak mungkin rugi, ini Allah sendiri di surat Al-Fatir ayat 29-30. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebaikan bagi para pembacanya. Yaitu al-mahiru bil Quran ma'asyafaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatatata' fi wa huwa alai syakku lahu ajran. Baca Al-Quran yang mahir, dia akan bersama dengan malaikat. Antum kan ustaz, baca itu sama malaikat penjenengan, sama malaikat. Baca itu. Iya. Orang yang dititipi Al-Quran, baca Al-Quran, apalagi sampai menghafal Al-Quran, mengamalkan metode, malaikat temannya. Kalau cuma menghafal juz 30 gimana? Yang penting kontinu. Daripada menjadi mantan penghafal Quran. Iya, mantap. Lebih baik hanya hafal juz 30, tapi kita mungkin hafalannya. Betul. Ingat, malaikat. Sampai bicara apa yang amin malaikat. Masya Allah. Bukan kita yang mandi. Yang amin itu loh malaikat. Ya, Saya tidak punya dosa. Nah, gitu. Saya bicara ini dari saya ya. Ini merinding kita gitu. Terus selanjutnya, ini yang bacaannya fasih. Sedangkan yang terbata-bata, ajroni, dia dapat 2 pahala. Masih dapat pahala. Masih dapat pahala. 1 pahala bacanya, yang kedua pahala capeknya. Dia nggak bisa loh, bisa sampai hatam Quran. Betul. Nah gitu kan, ada semua orang diberi itu oleh Allah. Terus yang ketiga memperoleh pahala yang banyak, yaitu 1 huruf 10 pahala. Ini kalau dawuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu 1 huruf 10 pahala bagi orang yang membaca yang nggak punya wudhu. Yang punya wudhu 10 pahala. 10 pahala. Kalau punya wudhu 25. Masya Allah. Pahala kebaikan. Pahalanya berbunyi kebaikan. Luar biasa. Soalnya kalau jadi orang baik ya banyak baca Quran. Andaikan pahala itu ditampakkan oleh Allah, mungkin yang saudara-saudara kita yang menghafal baca Quran itu di rumahnya full mungkin itu, Ustaz. Kalau pahala itu ditampakkan ketika kita baca Al-Quran langsung dikasih 10 nyata gitu sama. Ya. Itu full mungkin ya Ustaz gitu. Bagi teman-teman kita yang itu baca Al-Quran sering hatam itu Ustaz. Iya, banyak memang ya. Ya sama juga Ramadan. Seandainya tahu fadilahnya Ramadan kayak apa, sehingga menginginkan manusia itu sepanjang tahun itu Ramadan. Full Ramadan. Oleh pahala itu ya 25. Yang membaca Al-Quran dengan berwudu. Kalau dia membaca Al-Quran di dalam sholat yang kondisi duduk kayak sholat sunnah kan tidak wajib berdiri. Tidak wajib Dia kan duduk. Yang 25 jadi 50. Dan kalau dia membaca Al-Quran dalam kondisi sholat yang berdiri jadi 100 per huruf. Walaupun seperti bacaan Al-Quran yang sering kita baca yang pendek-pendek. Benar. Ini tidak melihat apa aja. Huruf-huruf muqatta'ah saja yang hanya Allah wallahu a'lam bi muradi saja. Sama. Hadisnya malah bunyinya itu yang dicontohkan. Iya. Ya, jadi dan ingat 100 itu di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan bagaimana? Dikalikan sampai Allah yang tahu. Allahu a'lamu bi muradi. Cuman ini ya. Kita jangan hanya ke itu rugi. Kita jangan main matematika dengan pahala itu. Mau kita mau atau tidak, Allah pasti kasih. Tapi ada rezeki yang tidak ternilai. Contoh, kita diberi anak yang soleh dan solehah. Itu nggak ternilai. Kita diberi orang tua yang benar-benar ikhlas, itu nggak ternilai. Kita diberi sahabat-sahabat ahlul Quran, itu nggak ternilai. Kita diberi bisa baca Quran ini nggak ternilai. Itu nggak bisa Makanya kalau hanya bayar sekian-sekian, tapi pada akhirnya dia nggak bisa menjadi bisa. Wong ini ya harta juga titipan Allah untuk digunakan. Modal untuk cari ilmu kepala kita ini. Nah begitu. Jadi
Dan itu semuanya ada di Al-Quran. Kita dapat kalau kita membersamai Al-Quran. Kita jadi sahabat karib Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri itu dawuhnya Syekh Al-Ma'syarawi, Al-Quran itu akan mengungkapkan rahasia-rahasianya kepada sahabat Quran, kepada sahabat dari Al-Quran. Dan sahabat itu bukan orang yang datang baca terus pergi, bukan. Ya. Sahabat itu ya tiap hari membersamai, Berbeda dengan teman gitu. Ya maksudnya ya tidak pas. Lailatul Qadar, khataman. Setelah itu setahun tidak baca misalkan. Saya rasa itu bukan teman setia. Hanya sebatas kenalan kalau itu. Memanfaatkan momen aja ya. Eman. Ya. Terus yang terakhir ada syafaat, Ustaz. Ini keutamaan Al-Quran. Jadi syafaat. Hatta naza jadi temannya Quran. Hatta ditanya marrabbuka wa min nabiyuka, sampai itu tetap yang jaga Al-Quran. Jadi teman setia. Kalau bagi yang baca banyak, Ustaz. Ada banyak, salah satunya adalah ahlullah. Itu tingkatan yang nggak ada setaranya sudah kalau disebut ahlullah. Iya. Kalau bagi orang enak ahlullah. Tapi bagi kita tidak boleh menganggap kita ahlullah. Cuma kayak apa? Kita tidak tahu loh motivasi kita itu apa. Kan Allah yang tahu. Kita motivasi mengajarkan Quran, baca Al-Quran, kita nggak tahu. Hanya jenengan dan Allah yang tahu. Betul. Mungkin pandangan manusia saja seperti itu. Kita hanya berdoa mudah-mudahan Allah ridho dengan bacaan kita. Allah ridho dengan ilmu yang sudah kita ajarkan kepada murid-murid kita. Hanya itu, Ustaz. Selebihnya sudah takdirnya Allah biar berjalan. Masya Allah. Terus begini, Ustaz. Gitu. Al-Quran itu sudah dipastikan itu adalah sebagai sahabat kita nanti di alam barzakh dan menjadi syafaat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada korelasinya apa tidak, Ustadz, ketika kita itu bersama dengan Al-Quran dengan kehidupan kita yang ada di dunia ini, baik dari segi, mohon maaf, Ustadz, dari segi pangkat kita, sosial kita, dan dengan lingkungan kita. Adakah korelasinya atau kalau bukan bahasa kasarnya, Ustadz, adakah kemanfaatannya selain nanti mensyafaati di dunia atau di akhirat? Ada. Yang salah satunya ya, kalau kita jaga Quran, jaga makhrijul huruf, jaga sifatul huruf, ahkamul matul qasar dari waqaf ibtida'nya. Kalau kita jaga Quran, tiap hari baca Quran, jaga hafalan Quran, Al-Quran akan jaga kita. Itulah kenapa saya pesan mungkin kepada alumni-alumni atau siswa-siswi, terserah mau jadi apa. Mau jadi dokter mungkin, mau jadi insinyur, mau jadi profesor, mau jadi guru IPA misalkan, guru matematika, akan tambah berkah itu semua kalau nyanding dengan Al-Quran. Mau jadi dokter, tapi dokter yang bisa baca Al-Quran, insya Allah jauh lebih berkah. Jauh lebih berkah daripada dokter, tapi nggak bisa baca Quran. Guru, walaupun itu guru matematika, guru IPA, insya Allah lebih barokah kalau nyanding sama Al-Quran. Makanya Al-Baitul Amin ini mewajibkan, menjadi salah satu persyaratan. Bukan ingin apa, bukan. Supaya ada bedanya di Al-Baitul Amin dengan tidak. Dengan cara apa? Mendapat keberkahan dari Al-Quran. Kalau nggak masuk di regulasi, sulit, Ustaz. Betul. Sulit. Padahal itu untuk kembali kepada kita. Kita tidak tertuju pada apa, yang penting ada progres. Ada progres yang bersamai. Bukan masalah bisa dan tidak. Yang penting ada progres. Jadi Al-Quran itu, pokoknya kalau kita jaga Al-Quran, kita yang akan dijaga. Kalau kita cinta sama Al-Quran, kita akan dicintai sama Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i, ini keren sekali nih tadi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa man ta'allama Al-Quran azimat qimatuh. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka menjadi agunglah kedudukannya. Imam Syafi'i. Ini bukan berarti bisa dan tidak ya, tapi mempelajari Al-Quran, agung kedudukannya. Itu di belajarnya, Ustaz. Itu belajarnya. Belajar kan bahasanya masih terbata-bata, itu masih dapat 2 pahala. Makanya kalau kita mau muhasabah di bulan puasa ini, ayo lebih banyak mana megang HP sama megang Quran. Nah, betul. Karena sekarang bilang, HP-nya kan ada Qurannya. Kita baca. Oke. Sekarang lebih banyak mana baca Quran sama nonton drakornya, nonton dracimnya, atau dia scroll hal yang notabene mohon maaf, mengurangi pahala puasa, kayak melihat enggak pakai. Naudzubillah min dzalik.
Tapi prinsipnya Ustaz, kalau kita jaga Quran, kita akan jaga. Dan Al-Quran itu menambah barokah profesi kita. Ini belum di akhirat. Nah, Nah, yang pertanyaannya jenengan, adakah korelasi? Ada Ustaz. Ada. Lebih barokah. Mawal barokah. Tazidul khair. Barokah itu bertambahnya kebaikan. Gampangannya gini dah. Gampangannya gini. Kita kalau dapat sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, itu barokah. Ya. Atau bahasa lain yang pernah dicontohkan. Jenengan dan saya sama-sama S1 kedokteran. S1 kedokteran. Sama-sama S1 kedokteran. Lulusnya sama, tahun masuknya sama, lulusnya sama, dosennya sama, materinya sama, perguruan tingginya sama. Buku yang dipelajari sama. Sama-sama dapat gelar dokter. Setelah itu sama-sama buka praktek. Tempatnya berhadap-hadapan. Tempatnya berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Kira-kira dalam sehari rezeki yang Allah beri itu sama apa enggak? Tidak sama, Mas. Tidak sama. Lah itu barokah. Salah satu bukti barokah. Ini dalilnya guru saya. Dokter, kalau kita belajar Quran, mentadabburinya sampai ke fikihnya, dia ngerti darah, sama-sama darah, tapi mana yang darah najis, ya, mana darah yang halal kayak hati misalkan. Ya. Ini termasuk najis, mutawasito, apa-apa kan seperti itu. Jadi beda memang. Jadi profesinya itu ibadah. Sebab nyambung sama Al-Quran. Udah gitu aja teorinya. Profesinya bernilai ibadah, tentunya lebih barokah karena nyambung sama Al-Quran. Sehingga kalau ditanya, ya ibadah terus. Karena banyak di dunia ini hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi sebenarnya dia bernilai akhirat. Tapi juga banyak yang notabene itu kegiatan keagamaan, tapi bagi Allah ini jauh dari saya. Alhamdulillah. Berarti kalau begitu tergantung dari mananya, tempat, suasana, atau diri kita, Ustaz. Innallaha la yanzuru ila aswarikum, ila libasikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Niat, Ustaz. Lah ini juga untuk saya, untuk jenengan semua. Walaupun guru Quran, tapi yang ngajar Quran karena ngapunten, karena bisyarah, karena apa? Yang didapat hanya bisyarah. Di kitab Nasihat Dunia mengatakan rugi. Gak usah diharap, itu urusannya bendahara. Yeah. Jenengan gak minta loh ditransfer. Betul. Tapi ridha Allah. Apa nggak malu jenengan nanti kalau ketemu dengan Allah sudah ngajar Quran? Karena siapa kamu ngajar Quran? Apa nggak malu kita? Ini masalah hati ya, karena ternyata kita tidak munafik itu. Kita tidak munafik. Walaupun Al-Quran ini tidak membuat kita kaya, kita ngajar Al-Baitul Amin tidak membuat kita kaya, tapi setidaknya dia sudah memberi kita hidup selama ini. Bismillah kita, Bismillah yang istiqomah ke Al-Quran. Dosa telah sudah. Karena itu yang Allah suka. Itu yang berkah hidup kita. Fiddin wa dunya. Terus begini Ustaz. Berbicara tentang keberkahan Al-Quran. Kadang berbicara tentang keikhlasan kita, niat kita di dalam mentadabburi, mengajar dan belajar Al-Quran. Sifatnya hati itu kadang cepat berubah kan Ustaz. Ya. Sifatnya hati kan cepat berubah. Namanya kolom gitu. Namanya kolom. Untuk menjaga stabilitas niat kita di dalam menyampaikan, mengajarkan anak-anak kita, agar kita itu selalu bertegak lurus dengan bahwasanya ini adalah hanya lillahi ta'ala, bukan karena lillah yang lainnya. Bagaimana Zat? Sampai belajar dari buah durian ya, kalau menurut saya ini, versi saya aja ini, buah durian. Durian kita tahu berduri kan bahaya, kita bisa luka. Tapi tetap menjadi rajanya buah. Kita beli dengan biaya mahal. Kenapa? Karena kita tahu isinya manis. Isinya luar biasa. Kita itu terkadang berkurang keikhlasannya di saat kita tuh kurang. Di saat kita cukup, enggak lah insya Allah. Tapi di saat kurang, tuh ya Allah, ya apa nih, ini apa, cari yang lain. Di saat kurang, di saat lebih gak akan banyak mikir. Tapi, ya itu, seandainya kita tahu isinya dari baca Quran itu, enggak boleh. Sama aja orang sujud, seandainya dia tahu barokahnya, fadilahnya terkait dengan sujud itu, nggak mau bangun. Sama juga dengan Quran ini. Jadi kalau bicara Quran itu yang lain kecil, kan? Makanya itu insya Allah barokah. Makanya almarhum Yaimah Munsubardaw, Leono guru Quran, kok kayak somangan, ketokan kupingku. Itu kememun yang iya. Surat Al-Fatir sudah jelas perniagaan. Tinggal ngatur hati kita saja. Tinggal ngatur hati kita.
Karena pada kenyataannya ekonomi kita terus begini, kan? Kalau secara ini ya Ya. terus begini, ya udahlah, kita buktikan dah. Terus begini, tidak malah begini. Tidak ada orang pengaji Quran pas bangkrut di sana, tidak ada. Masya Allah. Coba ini kan sudah puluhan tahun ya ngajar ya. Saya melihat, loh kok enak ya. Dan ini amanah. Guru Quran itu guru yang harus memiliki kompetensi Quran. Berarti kan Allah kasih. Itu berarti ngajar tuh amanah. Maka dawuhnya Kiai Bosori, zakatnya Quran tuh ngajar. Jadi kalau jenengan ingin tahu, ikhlaskan urusannya kita dengan Allah. Tapi ada ciri-cirinya. Apa? Datang nggak telat tuh berarti ikhlas ya. Itu kan masa. Mau dia ngajar tanggal 1, tanggal 2, berarti ikhlas. Rasa mikir itu sudah, itu urusannya Allah. Kalau enggak, nah gini, saya takut tercampur. Walaupun bahasa saya, mungkin awal masuk kita 50%. Nah, gitu. Tapi masalah bertahun-tahun tetap 50%. Ayolah ke 60%. Biar kita tidak terlalu malu nanti di hadapan. Ini saya bicara untuk diri saya ya Tat ya. Bukan berarti saya pas 100%, enggak. Tapi setidaknya Ustaz tak ternilai Al-Quran ini. Ustaz. Ngajari anak dari tidak bisa abata sampai pas dia bisa Quran, nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli. Dan mesti untung, seandainya kita mati selama murid kita tuh baca Quran terus. Dan itu salah satu dari 3 hal yang tidak terputus. Anak kita berapa? Saya sendiri anak 3. Anak saya 3. Itu doanya anak yang soleh dapat sudah. Betul. Ya, tapi kalau ilmu yang bermanfaat Ustaz, perbanyak murid kita sudah Ustaz. Perbanyak itu anak-anak kita selama mereka itu mendapatkan hidayah untuk baca Al-Quran. Sebab kita dulu saat mengajar mereka, kita dapat pahalanya walaupun kita sudah enggak. Walaupun sudah meninggal. Walaupun sudah meninggal. Kan itu yang kita harapkan sebagai pendidik Ustaz. Mau dibayar berapa? Mau dibayar berapa? Saya sampai begitu. Mau dibayar berapa? Ya Allah, urusan ekonomi panjenengan yang maha tahu ya. Itu saya. Bismillah ngajar. Ya betul memang Ustaz. Kalau masalah dunia itu nggak bisa dibawa mati. Kalau kita punya dunia saja, jangan sampai mati. Pindah tempat saja sudah hilang biasanya dunia itu. Ya, repotnya itu. Saya coba belajar di tukang parkir ya mungkin. Tukang parkir itu mobilnya bagus-bagus. Bagus-bagus. Yang motornya bagus-bagus. Ya Allah. Tapi dia tidak sombong, Ustaz. Di saat diambil oleh yang punya, dia yang nggak melarang, malah mempersilahkan. Gitu. Iya. Dan sekarang kita melahir tidak punya apa-apa. Bahkan nyawa ini bukan milik kita. Badan ini bukan milik kita. Ya toh? Harta kita semuanya bukan milik kita. Semuanya titipan. Ya terserah pada yang punya toh. Terserah pada yang punya. Saya yakin yang punya itu tahu mana yang terbaik buat kita. Pasti itu. Jadi yang lebih tahu saat kita buat HP misalkan, lebih tahu mana HP ini dengan yang buat. Lebih tahu yang buat. Lah cuman kan kadang kita terbatas ya. Kita terbatas. Nah sehingga keterbatasan itu pokoknya jangan sampai salah mengambil keputusan. Itu pentingnya teman, pentingnya istiqomah dengan Al-Quran, pentingnya kalau urusan istiqomah akal taruh. Urusan Quran akal taruh, betul? Akal taruh. Bahasa Matudun tak nok. Kenapa? Al-Quran ini mukjizat. Kalau bicara mukjizat, khariqul ada taruh. Betul. Taruh. Termasuk barokah yang kini itu. Barokahnya Quran, barokahnya ilmu mukjizat. Kan salah satu mukjizat semua nabi yang nabinya sudah wafat tapi masih ada mukjizatnya hanya Nabi Muhammad. Al-Quran. Yang lain nabinya wafat, mukjizatnya cukup hilang. Ya, Nabi Isa membangkitkan yang mati jadi hidup. Nabinya wafat itu sudah selesai. Tapi Al-Quran enggak. Mukjizat sepanjang hayat. Sepanjang hayat umatnya. Iya. Sepanjang hayatnya dunia mungkin juga. Nggih. Ya abadan. Bahkan bacaan di surga ya Quran. Bacaan surga ya Quran. Masya Allah, baik Ustaz. Terus begini, masuk lagi ke dalam pembelajaran Al-Quran Ustaz. Mungkin perlu kita sampaikan juga Ustaz Eko, mungkin etika di dalam
belajar Al-Quran agar nanti pembelajaran Al-Quran itu paling tidak itu bisa kan cepat masuk kepada anak kita dan juga bisa langsung apa namanya ya, bisa ditangkap oleh Oh anak iya. kita. Mungkin ada Ustaz. Oke. Gini Ustaz, kalau untuk murid ready sudah Ustaz. Kebanyakan manut. Ya, karena usia-usia mengaji itu kan ya usia-usia segitu banyak manutnya. Kalau urusan penyampaian materi, ustadznya lebih paham. Tapi ini masalah barokah atau tidaknya. Gitu Ustaz. Ya apa caranya? Salah satunya, selain dari muridnya, selain dari gurunya, ada juga peran orang tua. Orang Oke. tua. Jadi kalau ingin barokah ilmu anaknya, gurunya harus ridho ilmunya diajarkan kepada anak tersebut, orang tuanya pun juga harus ridho kepada kepada anaknya, harus ridho bahwasanya akan diajar oleh guru itu, ridho membiayai, ikhlas anaknya diajar oleh guru itu, sama-sama ridho kedua orang tua ini. Kan ada orang tua ada bisabab, orang tua bisabab, terus bin nasab. Ya, bin nasab ya orang tua kita, bisabab ya guru itu salah satunya, selain mertua nanti ya. Guru itu. Jadi kedua orang tua ini harus sama-sama ridho. Itu yang membuat anak itu barokah. Hampir semua pengalaman kami mengajar Al-Quran. Anak-anak yang sukses itu dua orang tua ini, baik bisabab sama bin nasab, ini kerjasamanya bagus. Komunikasinya bagus. Gak gampang saling menyalahkan. Karena memang sama-sama punya kewajiban dengan porsinya masing-masing. Nah, itu betul Ustaz. Begitu. Jadi kalau orang tua meyakini, ya Allah saya ridho anak saya diajar kepada itu yang ada komunikasinya baik. Tidak lantas menyalahkan. Atau mungkin kebalikannya, guru, ini orang tuanya cuek ke saya. Enggak, pokoknya gurunya harus ridho, orang tuanya juga harus ridho. Insya Allah itu yang membuat anaknya lebih barokah ilmu yang didapat. Dan ini banyak sebenarnya, kan? Karena lebih baik ilmunya, dari guru saya juga. Sedikit tapi barokah jauh lebih baik daripada banyak tapi nggak barokah. Maksudnya nggak berbekas bagi dia, nggak mendatangkan kebaikan lain. Begitu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Ya, semoga kita semua yang mungkin para guru, para ustadzah yang dalam posisinya sedang mengajar Al-Quran sebagai guru Quran, semoga sama-sama ridho, sama-sama ikhlas. Benar. Tapi kalau begini Ustaz, ngajinya anak kecil itu berpahala, Ustaz. Ngajinya anak kecil itu berpahala. Yang mengatakan tidak berpahala siapa? Nah, kan bertanya Ustaz. Kan pikiran saya gini, bahwasanya anak kecil itu mungkin dengan kalau disandingkan dengan sholat, Ustaz. Kalau anak kecil yang belum balik itu kan belum tertuntut oleh hukum agama, Ustaz. Berarti kan tidak ada dosa. Apa kalau ngaji Al-Quran itu berpahala apa enggak, Ustaz? Kan tidak punya dosa dia, tidak punya dosa dan tidak dituntut melaksanakan kewajiban. Berarti sholat tidak ada hukum. Nah, kalau baca Al-Quran ini, Ustaz, kalau baca Al-Quran itu dapat pahala apa enggak kalau anak kecil? Kalau anak kecil maksudnya, Ustaz. Ya. Kalau dari hadis ini ya dapat Ustaz. Dapat. Jadi yang maksudnya enggak belum mukallaf, belum balik ya. Itu maksudnya tidak ada tuntutan syar'i. Tapi hal kebaikan semuanya ya tetap ada catatannya. Iya, kalaupun enggak ya juga enggak ngaruh. Tapi di saat apapun dia bisa memberikan fadilah, memberikan kebaikan. Allah Maha Adil. Niat atau tidak lah kalau urusan seperti itu, apalagi anak-anak. Tapi anak-anak konteksnya di sini taklim, mempersiapkan di saat dia balik, dia tidak lantas masih belajar, tapi sudah siap mengamalkan ilmu yang sudah diberikan. Makanya sholatnya umumnya dijahar, Ustaz. Iya. Ya, kan sholat kan ada fi'liyah, ada qauliyah ya. Nah, itu semuanya ya ngangkat tangannya, bacaannya itu semuanya dikoreksi. Tapi kalau sudah anak-anak yang sudah balik, mungkin kalau SD sekarang kelas berapa Tat? Murid jenengan ada yang balik mungkin? Kelas 4 sudah ada yang balik. Kelas 4 itu sendiri dah sholatnya. Karena ini kelas 4 mayoritas masih belum balik, sehingga diikutkan anak-anak yang dijaharkan kayak gitu. Nggak boleh. Walaupun sholat dulu. Iya. Kan memang yang jarang di anak sekolah kan sholat dulu, sholat asar, di sini kan pokoknya kalau sudah balik dia sholatnya
harus sholat Sunnah. sesuai syar'i. Oh. Harus sholat sesuai syar'i. Kalau sudah balik. Walaupun kelas 2 SD, kelas 3 SD, yang teman-teman masih belum harus dipisah sudah. Kalau enggak, setelah jahar dia sholat lagi sendiri. Oh, berarti kalau seumpamanya dia sudah balik, Ustaz. Dia sudah balik, tapi dia sholatnya mengikuti yang jahar, berarti tidak sah, Ustaz. Enggak terhitung sholat. Tidak terhitung sholat. Kan batal. Batal. Oh, seperti itu. Kalau ibadah, sholat itu beda ya. Kalau ibadah yang lain tidak perlu khusyuk. Haji tidak perlu khusyuk. Iya. Zakat tidak perlu khusyuk. Iya. Puasa kayak ini ya kita jalanin tidak perlu khusyuk. Kalau khusyuk, Puasa gimana? Tidur. Nah, tapi kalau sholat khusyuk tidak bisa. Bahkan kalau itu dilanggar batal. Begitu, Ustaz. Jadi edukasinya menyeluruh. Jadi Al-Quran itu merombak, bisa kemana-mana. Bisa ke fikih, bisa ke akhlak, bisa ke tasawuf. Iya, memang sumbernya gitu. Ibarat backingan itu gak nanggung-nanggung. Gak nanggung-nanggung. Backingan pusat ini. Gak nanggung-nanggung. Oke, baik Ustaz. Terakhir Ustaz. Terakhir Ustaz. Mungkin ini pesan-pesannya dari Ustaz kepada seluruh murid kita, juga wali murid kita, dan juga kepada halayak umum untuk bagaimana di bulan suci Ramadan ini tetap bersahabat dan berteman dengan Al-Quran. Monggo pesan-pesan aja. Para pemirsa, jadi pesan saya ini juga pesan untuk diri saya pribadi dan umumnya yang melihat siaran ini, kalau dia seorang orang tua yang Allah amanahkan anak ya, anak. Pokoknya misalkan anaknya 3, salah satu jadikan penghafal Quran. Atau minimal Qurannya bagus melebihi yang lain. Karena itu aset dunia akhirat kita. Kalau masalah uang, jangan perhitungan urusan Quran. Karena ini aset kita. Aset kita. Dan apa yang dilakukan salah satunya adalah tirakat. Tirakat. Orang tua itu doanya la yuraddu. Tidak tertolak. Sehingga ayo bertirakat ya, memaksimalkan ikhtiar. Coba sesekali orang tua itu puasa untuk anaknya. Untuk anaknya. Untuk anaknya. Ya karena kita kan mau titip hidup ya ke anak. Selepas sholat tahajud. Nah nanti ada ijazah doa ya. Gitu. Ya. Selepas sholat sebut nama. Jangan ya Allah anak-anak saya enggak, sebut nama sudah. Bayangkan wajahnya, beri doa yang terbaik. Karena harapannya di saat kita tidak ada, mungkin anak kita juga memberikan doa yang terbaik kepada kita. Misalkan, Allahumma habib ilaina wa ila waladi. Sebutkan. Kalau anaknya 3, misalkan Muhammad Raihan wa Muhammad Rahid wa Harifatun Nisa al-Maulidah. Misalkan. Al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa qulubihim wa karrih ilaina wa ilaihimul kufra wal fusuqa wan nifaqa wal kasala wal isyan. Insyaallah kalau istiqomah kita akan diberikan anak yang penurut, yang enggak malas, jauh dari maksiat, jauh dari, kalau sekarang anak ada guru takut, tapi kalau di luar pagernya adalah iman mereka. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan hati mereka dihiasi oleh keimanan. Salah satu doanya itu. Ini diijazahkan oleh guru saya dan saya ijazahkan kepada semua pemirsa yang mau mengamalkan ini, terutama orang tua ya, yang diamanahkan seorang putra ataupun putri, doa ini bagus. Ataupun ustadz, ataupun sebuah lembaga. Misalkan sini SD Al-Baitul Amin 2 ya. Betul. Misalkan, Allahumma habib ilaina wa ila jami'it tullab SD Al-Baitul Amin 2 Al-Iman, begitu. Dan itu ya orang tua bin nasab juga baca itu, orang tua bin sabab juga baca itu. Ini istiqomah di kami itu dibaca sebelum mengajar, Ustaz. Jadi tirakatnya guru juga jadi tirakatnya orang. Selebihnya maksimalkan ikhtiar, insya Allah mendapatkan yang terbaik. Gitu, Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sebenarnya pengen lanjut tapi karena juga terbatas waktu. Ya, terbatas waktu. Jadi intinya bulan suci ini adalah juga bulan Al-Quran. Kita juga selalu berusaha keimanan kita dijaga melalui dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran,
terutama mengamalkan isi-isi Al-Quran. Amin. Terima kasih Ustaz Eko atas penyampaiannya dan juga materinya. Juga mohon maaf kami selaku pendamping beliau hari ini apabila ada kesalahan kata, ketuturan kata yang tidak berkenan di hati para pemirsa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama, mudah-mudahan barokah. Amin, amin, amin.